kelompok 4. Saya Nur Khofifah. Saya Mutia Aprilia. Saya Ilham Prasetyo. Saya Akbar Hidayatullah. Di sini kami akan mempresentasikan tema tentang aliran-aliran Qadariyah dan Jabariyah. Selamat menyaksikan. Kata Qadariyah secara epistemologi berasal dari kata Arab yakni qadaro yang berarti kekuatan dan kemampuan. Dalam kamus Lisanul Arab, dikatakan Qadariyah adalah golongan yang memperoleh kekuatan atau kemampuan yang diciptakannya. Sedangkan secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Ia berhak memilih dan mampu menentukan apa yang diinginkannya. Munculnya aliran Qadariyah. Tidak diketahui secara pasti kapan aliran ini pertama kali muncul dalam Islam. Tetapi menurut beberapa ahli bahwa aliran ini pertama kali dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Menurut Ibnu Nabattah, Ma'bad al-Juhani dan temannya Ghailan al-Dimashqi mengambil paham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Dan menurut Dhahabi, Ma'bad adalah seorang tabi'i yang baik atau tabi'in yang baik. Tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak Abdurrahman ibnu al-Ash'as, gubernur Sajistan, dalam menentang Bani Umayyah. Dalam pertempuran Al-Hajjaj, Ma'bad terbunuh pada tahun 80 Hijrah. Dan demikian pula yang pertama kali membawa paham Qadariyah ini atau aliran Qadariyah ini adalah Ma'bad al-Juhani. Itu masuk ke dalam Islamnya pertama kali. Di agama lain tidak diketahui secara pasti. Dan Ma'bad ini sebenarnya itu adalah seorang tabi'i atau tabi'in yang baik, yang mana tabi'in itu ialah orang yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian semenjak ia memasuki dunia politik yang mendukung Abdurrahman, jadi disitulah munculnya pemahaman tersebut atau tersebarnya pemahaman tersebut. Jadi mau sebaik apapun atau seagamis atau apapun, mau dia ilmunya dalam, ilmunya banyak, kalau ia sudah memasuki dunia politik, apabila imannya kurang, bisa saja akan mengikuti seperti Ma'bad tadi. Jadi berpintar-pintarlah ketika memasuki dunia politik. Jangan terbawa arus atau jangan mengikuti orang-orang yang berbuat curang. Tokoh-tokoh aliran Qadariyah menurut sebagian ahli sejarah sebagaimana dikutip Aziz Dahlan bahwa sumber awal paham Qadariyah yang dikemukakan oleh seorang tokoh pemikir dan penyebar pertama kali paham Qadariyah
ini ialah Mabat al-Juhani. 28 aliran itu adalah berasal dari dari seorang Kristen Irak yang bernama Abu Yunus Sansawiyah yang masuk Islam tapi kembali lagi menjadi Nasrani setelah Mabat al-Juhani meninggal terbunuh pada tahun 80 Hijriah. Tampillah Gilan al-Dimaski untuk meneruskan usaha menyiarkan paham itu. Dan ia banyak melakukan perdebatan untuk membela paham tersebut. Diceritakan bahwa ketika kegiatan Gilan dihentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka terhentilah peredaran tersebut. Tetapi setelah Khalifah itu wafat, maka Gilan al-Dimaski ini lagi melanjutkan usahanya menyiarkan paham tersebut untuk waktu yang cukup lama sampai ia dibunuh oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 105-125. Adapun alasan argumentasi golongan yang berpaham Qadariyah dalam memperkuat pahamnya atau argumentasinya sering dipakai dalil nakli ataupun Al-Quran, yaitu 1. Quran Surat Al-A'rad ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma yaqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya. 2. Fusilat ayat 40. I'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya Dia yang Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 3. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qul haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Jabariyah dapat dipaham dari segi bahasa maupun istilah. Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam kamus Al-Mujid dijelaskan bahwa perkataan Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu kalau ditetapkan Allah. Mempunyai sifat al-jabar dalam arti mumbalatha, itu artinya Allah Maha memaksa. Ungkapan al-insan majbar mempunyai arti bahwa manusia dipaksa atau terpaksa. Selanjutnya, kata jabara bentuk setelah dirubah menjadi jabariyah dengan menambah ya nisbah memiliki arti suatu kelompok firqah atau aliran Asy'aristani, menegaskan bahwa paham Jabariyah berarti menghilangkan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Dengan kata lain, mengerjakan perbuatannya dengan keadaan terpaksa, tidak mempunyai kemampuan bahasa, tidak mempunyai kemampuan. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut fatalism atau predestination, yaitu faham menyebutkan perbuatan itu telah ditentukan semula oleh kodo dan kodar Tuhan. Baik, selanjutnya saya di sini akan menerangkan tentang paham Jabariyah. Kemunculan paham Jabariyah oleh para ahli sejarah pemikiran yang mengkajinya melalui pendekatan geokultural bangsa Arab yang menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikepung oleh gurun Sahara dan memberi dampak yang cukup besar dalam pola hidup mereka, ketergantungan terhadap alam telah membuat mereka menyerahkan sepenuhnya diri mereka pada kondisi alam. Paham Jabariyah sebenarnya sudah ada sejak masa zaman Nabi SAW dan para sahabatnya terdahulu. Hal ini dapat dilihat ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang para sahabat untuk mempersoalkan hal tersebut guna menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai takdir. Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika beliau pulang selesai dari perang Siffin, beliau ditanya oleh seorang kakek tua tentang pertanyaan qadar ketentuan Tuhan. Dalam kaitannya dengan pahala dan siksa, orang itu bertanya, bila perjalanan menuju Siffin itu terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tak ada pahala sebagai balasannya. Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar bukanlah paksaan Tuhan. Ada pahala dan siksa sebagai amal balasan perbuatan manusia. Sekiranya qada dan qadar itu merupakan paksaan, batalah pahala dan siksa. Gugur pula makna janji dan ancaman Tuhan. Serta tidak ada celaan atas pelaku dosa dan pujian bagi orang-orang yang berbuat baik. Berdasarkan peristiwa di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa paham Jabariyah sudah ada sejak awal masa keislaman, dan aliran ini mengalami perkembangan pesat pada zaman dinasti Bani Umayyah. Dan munculnya aliran ini ada yang berasumsi bahwa yaitu pengaruh agama Yahudi yang bermazhab Qur'an dan agama Kristen yang bermazhab Yakobit. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Tokoh yang ekstrim ada Al-Jad ibnu Dirham. Beliau adalah orang pertama yang memunculkan paham Jabariyah. Menurut pandangan beliau, Al-Quran adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Atil berarti mengingkari adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Af'al berarti perbuatan yang diciptakan dalam diri manusia. Yang kedua ada Al-Jahm bin Safwan. Beliau adalah tokoh pendiri Qadariyah yang sesungguhnya. Menurut pandangan beliau, bagi Allah hanya ada satu zat. Allah tidak mempunyai sifat yang tidak benar. Tokoh yang moderat ada dari Abu Abdillah Hasan bin Muhammad al-Najjar. Beliau merupakan murid dari Basar al-Marishi. Beliau berpandangan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih tindakan mereka sendiri, karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat landasan aliran Jabariyah. Adapun ayat-ayat landasan aliran Jabariyah ada 4, yaitu yang pertama Quran Surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu. Dan yang kedua, Quran surat Al-An'am ayat 111 yang berbunyi, "Ma kanu yu'minu illa an yasha Allah." Niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Yang ketiga, potongan Quran surat Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi, "Wa ma ra'aitu illa ramaita illa walakinna Allah rama." Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Dan yang terakhir, Quran surat At-Takwir ayat 29 yang berbunyi, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah." Dan kami tidak dapat menghendaki, dan kamu tidak akan bisa menempuh jalan itu kecuali Allah yang menghendaki, Tuhan semesta alam. Dari kesimpulannya dari keempat surat tadi, bahwasanya aliran Jabariyah memaknai atau menafsirkan ayat-ayat yang tersebut, yang empat tadi, bahwasanya mereka seperti dipaksa oleh Allah ketika mereka melempar itu. Allah lah yang menggerakkan, bukan atas dasar keinginan mereka. Mereka itu berkeyakinan seperti itu, seperti misalkan kita itu robot, misalkan kita digerakkan oleh Allah, kita bicara, kita makan, itu seperti digerakkan oleh Allah, jadi seperti dipaksa oleh Allah. Dan begitulah pemahaman mereka dari